Bab 1584. Ketua Istana Alam Baka. Pembicaranya adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih bersih, memegang penggaris hitam panjang di tangannya. Dan di sampingnya adalah siluman monster berbentuk aneh. Siluman monster berwarna hitam pekat, dengan kepala seperti naga dan tubuh seperti harimau, berdiri dengan keempat kakinya, memancarkan aura dingin. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, warrior yang memandang ke pihak lain, dan setelah melihat pria parubaya itu, warrior yang menggelengkan kepalanya, "Kami belum pernah bertemu." Pria parubaya itu sedikit mengernyit, "Aku sangat akrab dengan bau darah di tubuhmu." Keluarga Yang. Warrior yang memikirkan keluarga Yang. Karena dia memiliki darah keluarga Yang dan pria parubaya di depannya mengatakan bahwa garis keturunannya sangat akrab, jadi mungkin pria parubaya itu telah bertemu seseorang dari keluarga Yang. Namun, keluarga Yang dalam sistem galaksi Bima Sakti. Aku tidak tahu seberapa jauh dari sini. Bagaimana pihak lain bisa melihat keluarga Yang? Apakah lelaki parubaya itu pergi ke sistem galaksi Bima Sakti ataukah keluarga yang datang ke alam semesta ini? Dia tentu tidak lupa bahwa keluarga yang ingin dia kembali dan berpartisipasi dalam kompetisi untuk calon kepala keluarga. Pada saat ini, pria parubaya itu berkata lagi, "Apakah kamu orang asing atau penduduk asli Tianxuan?" Warrior yang hendak berbicara ketika Marifan tiba-tiba berkata, "Dia adalah penduduk asli dari alam Tianxuan." Adapun asal warrior Yang, dia secara alami memeriksa. Warrior yang melirik Marifan dan tidak berbicara. Mendengar kata-kata Marifan, pria parubaya itu mengerutkan kening. Setelah terdiam lama, dia menatap warrior yang dalam-dalam, lalu menatap Ella di sampingnya. "Kamu adalah jalan surga di sini." "Tidak tahu," jawab Ella dingin. Pria parubaya itu berkata, "Aku adalah pelindung kiri Istana Alam Baka. Kali ini, aku di sini atas nama Istana Alam Baka. Sebelum aku datang, Ketua Aula menjelaskan bahwa jika kamu bersedia membawa dengan mata ini jalan surga dan raja spiritual, tunduk kepada Istana Alam Bakaku, dan Istana Alam Baka tidak dapat menjarah dunia ini dengan energi spiritual, dan dunia ini, kamu masih berkuasa. Tunduk." Ella mencibir, "Alam Tianxuan tidak pernah menjadi budak." Pria parubaya itu memandang Ella untuk waktu yang lama, lalu mengangguk, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia melirik Ella dan yang lainnya, dan berkata, "Siapa kamu di sini?" Feli hendak keluar, tetapi Ella menahannya, "Kamu tidak bisa mengalahkannya." Feli menggelengkan kepalanya, "Aku tidak takut." Ella terkekeh, "Aku tahu kamu tidak takut, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati sia-sia." Mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke bawah, dan berkata, "Pria besar, kamu hanya bisa keluar." Sesaat hening. Hosh. Suara napas tiba-tiba bergema di telinga semua orang, tidak hanya semua orang di lapangan, tetapi pada saat ini, banyak orang di dunia yang tak terhitung jumlahnya di seluruh sistem Tianxuan mendengar suara napas ini. Ekspresi semua orang di lapangan berubah. Segera, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, "Ella, kamu mengatakannya dengan baik, alam Tianxuan, jangan pernah menjadi budak." Suara itu jatuh dan ruang di belakang Ella tiba-tiba bergetar, kemudian, monster siluman muncul di samping Ella. Monster siluman berwajah manusia dan berbadan singa. Di atas kepalanya terdapat segumpal rambut putih menyerupai manusia. Di bawah mulutnya terdapat dua taring hitam sepanjang taring, di atas lututnya, di tengah posisi, ada dua wajah. Di punggungnya, ditutupi dengan sisik hitam tebal.
Monster iblis. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Warrior yang mencium suara itu dan melihat bahwa itu adalah Marifan yang berbicara. Warrior yang menemukan bahwa ekspresi Marifan sangat serius saat ini. Monster iblis. Wanita lapis baja itu menatap Marifan dengan tatapan bertanya di matanya. Marifan menatap monster iblis. Di alam semesta ini, langit dan bumi terbuka, dan seorang manusia dan seekor binatang lahir. Kehidupan dapat dikatakan menyatu dengan langit dan bumi. Di mana satu orang lagi? Wanita berbaju besi itu bertanya lagi. Marifan memandang Ella, ini kamu, kan? Ella hendak berbicara, tetapi monster iblis tiba-tiba berkata hari itu, orang luar, ini tidak penting. Jika istana alam baka ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Suara itu jatuh dan dia mengangkat kaki kanannya dan menamparkan penjaga kiri. Penjaga kiri menyipitkan matanya sedikit, tidak berani lengah. Dia memutar pergelangan tangannya, dan penggaris hitam panjang di tangannya diarahkan ke monster iblis di udara. Duar. Seluruh medan perang langit berbintang bergetar hebat, dan ruang di sekitarnya langsung retak. Ruang-ruang yang akan runtuh tiba-tiba menjadi padat, kemudian perlahan-lahan kembali normal. Pada saat ini, monster iblis dan pria paruh baya telah menghilang dari lapangan. Setelah monster iblis dan pria paruh baya menghilang, wanita berbaju besi itu menatap monster siluman di samping pria paruh baya itu. Binatang alam baka, yang diserahkan raja spiritual itu adalah kamu. Roar. Monster siluman tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengaum, lalu melompat dan menyerang ke arah raja spiritual seperti Shiro. Melihat adegan ini, Shiro membuka matanya dan dengan cepat melambaikan cakar kecilnya. Bum bum bum. Setelah menerima perintah Shiro, para raja spiritual di belakangnya menembak secara serempak, dan dalam sekejap, sinar cahaya melesat ke arah binatang alam baka seperti bintang jatuh. Dengan begitu banyak raja spiritual yang menembak bersama, seberapa menakutkan itu. Namun, binatang alam baka tiba-tiba memblokir raja spiritual itu. Melihat adegan ini, wajah warrior yang tenggelam, kekuatan binatang alam baka ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di kejauhan, wanita berbaju besi memandang Dewi, mata jalan surga itu diserahkan kepadamu. Dewi terdiam sejenak, lalu bergerak menuju mata jalan surga di langit. Di samping, Feli hendak menembak, tetapi Marifan itu menghalanginya. Marifan tidak bergerak, tetapi jika Feli bergerak, dia pasti akan bergerak. Dia dan kekuatan Feli berada pada tingkat yang sama, mungkin sedikit lebih lemah dari Feli, tetapi sulit untuk memisahkan hidup dan mati. Dan dia tidak perlu hidup atau mati dengan Feli, dia hanya perlu menghentikan Feli. 5 hantu diblokir oleh roh bumi. Namun segera, pihak Ella secara bertahap tertinggal. Karena mata jalan surga sama sekali bukan tandingan Dewi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 5 mata jalan surga dilahap Dewi. Setelah melahap mata jalan surga, nafas Dewi semakin kuat. Ekspresi Ella menjadi semakin jelek. Pada saat ini, wanita berbaju besi di samping tiba-tiba melihat ke kedalaman langit berbintang. Setelah beberapa saat terdiam, dia melihat ke samping, pasukan hantuku telah tiba, sudah berakhir. Saat suara wanita berbaju besi jatuh, ruang tiba-tiba bergetar di kedalaman langit berbintang yang jauh, ada lebih dari 500. Semuanya adalah alam reinkarnasi. Melihat adegan ini, wajah warrior yang tenggelam, sementara wajah Ella tanpa ekspresi. Duar. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang yang jauh.
dan kemudian seluruh dunia mulai bergetar dengan panik. Pada saat ini, semua orang di lapangan melihat ke kedalaman langit berbintang. Di kedalaman langit berbintang yang jauh itu, satu demi satu suara keras terus berdering. Hancur. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa langit runtuh. Selain itu, tangan Giok Ella perlahan mengepal. Setelah sekitar seperempat jam, kedalaman langit berbintang tiba-tiba menjadi sunyi, dan segera, penjaga kiri monster iblis dan istana alam baka muncul di lapangan. Pada saat ini, penjaga kiri tampak sedikit pucat, dan ada sentuhan merah di sudut mulutnya, jelas dia terluka. Melihat adegan ini, ekspresi Ella tiba-tiba menjadi santai. Pada saat ini, monster iblis tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan monster iblis itu, lalu sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, monster itu terlempar. Monster iblis melirik istana alam baka dan yang lainnya, lalu berkata, "Hari ini, mereka yang melanggar benda angkasaku harus mati." Setelah selesai berbicara, itu bergerak dan bergegas menuju wanita berarmor dan yang lainnya. Penjaga kiri menyipitkan matanya sedikit. Saat berikutnya, dia menghilang langsung di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan monster iblis. Kemudian, dia memegang penggaris panjang di tangannya dan menghadapi monster iblis. Duar. Dengan suara ledakan, penjaga kiri langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Hari itu, monster iblis hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, monster iblis di samping tiba-tiba meraung, dan kemudian, sepasang sayap hitam besar tiba-tiba muncul di belakangnya, sebuah cahaya hitam mengenai monster iblis. Hari itu, monster iblis tidak menghindar atau menghindar, dan langsung menabrak monster iblis itu. Dengan cara ini, dua binatang raksasa bertabrakan di udara dengan cara yang paling arogan di mata semua orang. Duar. Ruang dalam radius ratusan ribu mil bergetar hebat, kemudian, dua binatang raksasa itu mundur ke belakang satu sama lain, tetapi monster iblis dengan cepat berhenti, dan kemudian, ia melompat lagi ke arah belakang satu sama lain ke dalam binatang alam baka. Bang! Tabrakan ini secara langsung menjatuhkan binatang alam baka ribuan kaki jauhnya. Monster iblis hendak mengejar kemenangan, tetapi penjaga kiri muncul di depannya, dan kemudian memegang penggaris panjang dan membelah dari atas ke bawah. Duar. Monster iblis terguncang mundur hampir 100 kaki, tetapi penjaga kiri terguncang lebih dari 2000 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, istana alam baka dan yang lainnya terlihat jelek. Mereka tidak menyangka monster iblis menjadi begitu kuat hari itu, bahkan penjaga kiri istana alam baka pun tidak bisa menandinginya. Roar. Monster iblis tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung marah, lalu tubuhnya bergerak ke arah penjaga kiri. Kecepatannya sangat cepat sehingga ruang yang dilewatinya terkoyak. Pada saat ini, ekspresi Ella tiba-tiba berubah, "Setan kecil, hati-hati." Bang! Begitu suara Ella jatuh, monster iblis itu terbang terbalik hari itu. Kali ini, ia terbang ribuan kaki. Pada saat yang sama, salah satu taringnya terbang langsung dari mulutnya. Ia terbang keluar dengan aliran darah. Warrior yang tertegun, lalu melihat ke kejauhan. Pada saat ini, pelindung, wanita berbaju besi dan yang lainnya tiba-tiba membungkuk sedikit ke langit, lalu berkata serempak, "Hormat kepada ketua aula." Bersambung.